Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal Alas YouTube. Hari ini saya akan membahas tentang BMW M46 325 2500 cc. Kenapa saya mau bahas? Karena BMW ini menjadi incaran para beamers. Karena apa? Karena biasanya para beamers itu mereka naik levelnya rata-rata untuk menaikkan cc-nya itu pasti mengincarnya di M46 325. Jadi hari ini saya pengen bahas dari fiturnya dan dari kelebihannya dan dari konsumsi BBM-nya dan perbedaannya dari 325 dan 318. Oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal situ. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan membahas dulu masalah tahun produksinya 325 dari awal masuk ke Indonesia. Oke, dari masuknya ke Indonesia, M46 325 ini pertama kali masuk tahun 2000. Yang saat itu belum emblemnya, itu belum 325, tapi baru 323. Karena apa? Karena kode mesinnya masih memakai M52 TU. Jadi belum sempurna 2500 cc-nya, itu yang pertama. Dan di 2001 pra facelift itu masuk ke 325, sudah masuk ke 325. Jadi kode mesinnya itu sudah M54 lagi, bukan M52 lagi. Begitupun seterusnya sampai 2004. Jadi masuk di Indonesia itu dari tahun 2000 sampai 2004. Itu produksi pertama di 325 di Indonesia. Oke, ini perbedaannya antara 325 dan 318 bagian luar. Jadi saya bahas dulu bagian luar, setelah itu baru bagian dalam, habis itu fitur-fiturnya yang perbedaannya apa aja. Oke, bagian luar itu dari sisi depan. Dari sisi depan itu hanya di grill chrome-nya. Grill kaminya, kalau BMW bilang grill kami, nah itu memiliki action chrome yang full chrome. Tapi kalau 318 itu hanya listnya aja, dan tengah-tengahnya itu grillnya itu tidak memiliki chrome. Itu bagian depan. Bagian samping ini kalau kalian lihat dari bagian samping, ini memiliki action chrome juga di setiap kacanya. Dari list kacanya ini memiliki action chrome. Di bagian belakang ini memiliki sensor parking yang ada di list bumper bagian belakangnya. Dan itu pun juga di 318 ada, tapi khususnya di tahun 2004 itu sudah memiliki sensor parking. Dan di tailpipe-nya atau knalpotnya itu memiliki double tailpipe. Jadi ini hanya dimiliki oleh 325. Itu perbedaan antara 325 dan 318 di sisi luar. Oke, di bagian interiornya yang berbeda antara 325 dan 318, kita masuk ke daerah pintunya dulu. Nah, di daerah pintu ini, sebelum kita masuk ke dalam, jadi kita bahas dulu masalah di bagian pintunya. Pintunya ini sebenarnya overall hampir sama, cuma bedanya dia memiliki 4 tweeter. Jadi setiap pintunya dia memiliki tweeter ini, speaker kecil ini untuk tweeter. Dan di dua pintu depan itu memiliki airbag. Ini di bagian pintunya. Oke, kalau tadi di bagian pintu, sekarang di bagian atas ini yang berbeda dengan 318. Yang pertama itu 325 sudah ada fungsi yang berbeda. Ini ada lighting di sun visornya. Nah, ini kalau saya kontak, ini dia akan nyala dan dia memiliki 2 lampu sun visornya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, M46 ini memiliki ada lampu di sini yang biasanya disebutnya reading light. Ini di setiap keempat joknya ini memiliki 4 reading light. Ini 1, 2, dan 2 di bagian belakang. Itu salah satunya. Dan di bagian spion tengah ini memiliki dimmer untuk meredupkan spionnya apabila terjadi cahaya yang masuk berlebih. Jadi di sini kalau kalian lihat, di sini ada sensornya di bagian tengah. Ini kalau ada cahaya yang masuk berlebih, dia akan meredupkan dari spion bagian tengahnya ini. Itu bagian atas. Oke, ini fitur-fitur yang tidak ada di 318, kecanggihannya dari segi elektrikalnya. Tapi sebelum ke situ, saya ngebahas dulu. Ini di bagian tengah, itu ada armrest yang fleksibel, bisa ditekuk, bisa ditidurkan untuk kita meniduri tangan kita nih pada saat nyetir. Dan ini juga sudah ada ada lacinya di sini. Jadi optional 325 itu sudah ada armrest. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada tombol tambahan sebelahnya ASC. Ini untuk tray elektrik. Jadi bagian belakang itu ada tray-nya. Ini secara elektrik. Jadi kita bisa menutup dan membuka secara elektrik dari tombol ini.
Tapi di sini di 323 di tahun 2000 ini trielektrik nggak ada. Jadi hanya di tahun 2001 sampai 2004. Oke, ini sisi electrical yang tidak ada di 318 atau di M43 atau di N42 atau di N46. Nah, ini ada BC-nya. BC ini apa? BC ini kepanjangannya Board Communication. Untuk apa? Untuk membaca semua yang ada di MID ini, layar MID kecil ini di tengah. Di tuas sebelah kiri, tempat send ini ada BC namanya. BC itu adalah Board Communication. Yang ini bisa membaca, ini kalau saya hidupkan, kalau saya pencet, yang pertama itu bisa membaca, di sini opsionalnya langsung ada jam yang pada saat ini jam berapa, itu yang pertama. Dan yang kedua bisa membaca suhu environment luar. Di sini ada 30 sekian derajat, lalu ada kilometer per liternya. Jadi enaknya di mobil seperti yang video kemarin saya ngebahas tentang masalah konsumsi. Nah, di mobil ini sudah enaknya di 325 ini sudah membaca langsung kilometer per liter. Jadi bukan liter per 100 lagi. Ini langsung membacanya seperti itu. Lalu ada sisa bensin yang tertera di sini, sisanya tinggal berapa kilo lagi, ini tertera di sini. Enaknya gitu juga. Di sini ada 380 km lagi. Di sini sisa bensinnya yang ada di petunjuk bensin ini saya kurang lebih 3/4, hampir full. Lalu ada km per H. Nah, oke. Nah, ini yang fitur ini yang tidak ada di BMW M43, N42 dan M46. Ini masih di bagian interior. Nah, di lingkar kemudinya ini dari 323 tahun 2000 sampai 2003 di 325 ini lingkar kemudinya masih polos seperti ini karena mobil ini 2003, jadi belum ada tombol-tombol. Nah, tapi di 2004 ini sudah ada dilengkapi dengan tombol-tombol. Nah, untuk sebelah kirinya ini untuk infotainment untuk dari tipnya. Jadi kalian bisa merubah mode untuk tip atau CD. Nah, itu dari setirnya langsung. Di sisi sebelah kanannya ini ada cruise control. Di 325 tahun 2004 ada cruise control di tombol sisi setir sebelah kanan ini. Tapi jangan khawatir, kalau teman-teman punya 323 atau 325 yang mau ditambahin cruise controlnya, itu kalian tinggal mengganti setir aja. Tidak perlu pakai modul-modul lagi. Karena apa? Karena dari optionalnya dari 325 ini dari tahun 2000 sampai 2003 ini sudah disediakan modulnya. Jadi kalian tinggal beli setirnya aja yang dilengkapi dengan tombol cruise control. Nah, kalian tinggal masukin aja soket. Nah, mungkin teman-teman nanya nih, kenapa di 325 itu suka ada beberapa warna di interiornya. Memang BMW itu tahun 2000-an ini seperti yang saya bahas di tentang konten X5 itu ada price bear order namanya. Jadi zaman dulu tahun 2000-an ini kita bisa memilih mau interior warna apa dengan tipe yang tertentu ya pasti. Oke. Di tahun 2000 sampai 2003 untuk 323 dan 325-nya itu hanya tersedia dua warna interior, yaitu adalah abu-abu seperti ini dan yang kedua itu ada warna hitam. Nah, di tahun 2004 itu memiliki 3 varian warna, yaitu adalah hitam, abu-abu, dan beige. Jadi itu masalah selera untuk kalian kalau misalnya kalian memilih 325. Oke, di sisi mesin ini 325, 323 dan 325 di M52 dan M54 itu memiliki 6 silinder. 6 silinder ini jadi enaknya mobil ini banyak sekali para beamers yang mau naik level dari M43 dari cc kecil ke cc besar itu karena rata-ratanya alasannya biasanya satu, mereka ingin driving experience yang mencapai speed yang maksimal, itu pertama. Dan yang kedua, dari getaran mesin ini sangat halus sekali di 325, mau di M52 mau di M54, 6 silinder semua BMW itu pasti halus sekali. Jadi kalau mesin ini dinyalain, kalian pegang ini halus sekali. Nah, bayangkan kalau misalkan saya pegang begini aja halus, gimana saya di dalam cabin memegang lingkar kemudi, setir itu sangat halus sekali. Itulah kenapa alasannya orang-orang mau membeli 325. Oke, untuk konsumsi BBM-nya pasti teman-teman pasti dari tadi nanya nih, ini pasti boros namanya 2500 cc 6 silinder. Justru kalian salah di situ. Alhamdulillahnya di mobil ini sudah saya pakai kurang lebih 3 hari dan ini barusan saya cek di layar
MID-nya di board communication-nya ini tertera 8,7 km per liter. Nah, jadi kalau menurut saya untuk kapasitas 2500 cc dengan bensin 18,7 bulatin hampir 19, nah itu menurut saya masih irit banget. Saya pernah ngebahas juga tentang konsumsi BBM di BMW, gimana supaya irit. Nah, kalian nonton yang itu. Dan mobil ini alhamdulillah juga semua treatmentnya, orang ownernya ini melihat video saya dan akhirnya dia lakukan seperti itu. Contohnya misalnya kalibrasi, ganti-ganti sensor-sensor. Ya alhamdulillah, akhirnya mobil ini jadi milik saya dan saya lumayan agak betah makainya mobil ini karena masih tergolong irit. Oke teman-teman, sekarang masuknya ke segmen tentang harga. Nah, harga ini sebenarnya saya tidak bisa mematokkan berapa harganya di tipe 325 ini. Bahkan 318 aja saya agak susah mematokkannya. Karena apa? Saya pernah bikin konten masalah harga dan akhirnya banyak teman-teman itu yang nanya kenapa kok harganya ini tidak sesuai dan segala macam. Nah, balik lagi, saya sering sekali saya ingetin buat teman-teman. Kalian itu kalau membeli BMW itu jangan melihat harga, tapi kalian hanya lihat aja range-nya sekitar berapa. Kalau tepatnya itu kalian akan susah. Karena apa? Karena semua BMW, owner BMW yang mengerti tentang mobilnya itu pasti memiliki harga yang lebih tinggi daripada umumnya. Karena apa? Karena dia tahu cara merawat mobilnya. Jadi semua itu balik lagi sebenarnya intinya semua tergantung kondisi. Tapi saya kasih range-nya aja ya harganya. Oke. Untuk di tahun 2023 saya terakhir kemarin saya menjual harga 105 tahun 2023. Untuk di 2002 sampai 2004 itu range-nya dari sekitar harga 110 sampai 145, bahkan bisa lebih dari itu. Terakhir saya menjual di 325 warna hitam, interior warna beige, kilometer baru 80 ribuan kalau nggak salah. Saya menjual itu 150-an. Nah, jadi semua itu balik lagi masalah kondisi, itu masalah range harga di 325. Oke teman-teman, saya sudahi dulu konten hari ini. Mudah-mudahan konten hari ini menjadi nilai edukasi buat teman-teman yang lagi mau upgrade dari cc kecil menjadi cc yang lebih besar. Oke teman-teman, saya sudahi dulu konten hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video.